Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran pagi ini adalah pelajaran seni budaya. Pada pelajaran seni budaya ini kita mengutamakan seni, bagaimana karakter para pelukis kita, baik pelukis dari Indonesia maupun pelukis dari luar negeri. Adalah bermacam-macam gaya, yaitu baik itu gaya ekspresionisme, gaya kubisme, impresionisme maupun naturalisme. Semua itu adalah masing-masing dari para perupa atau para pelukis kita mempunyai gaya sendiri-sendiri. Sedangkan di sini adalah pelajaran seni budaya. Meskipun seni budaya ini adalah mempelajari berbagai macam kebudayaan seluruh Indonesia. Karena masing-masing pelukis ini tergantung dari kebudayaan masing-masing di mana dia tinggal. Misalnya pelukis dari Bali, karakternya adalah lukisan yang dibuat adalah lukisan yang suasana dari Bali. Begitu juga pelukis dari Jawa atau dari Jawa Tengah misalnya, dia akan lebih suka melukis pemandangan alam, situasi alam desa, ani-ani sawah maupun pemandangan-pemandangan gunung-gunung, sungai-sungai dan lain sebagainya. Demikianlah dari pelajaran saya ini, seni budaya misalnya, pelajaran ekspresionisme, di mana pelukis adalah mengekspresikan jiwa pelukisnya, karena melukisnya itu secara spontan, tanpa ada pertimbangan yang matang. Itu adalah bentuk gaya ekspresionisme. Misalnya untuk pelukis Indonesia, gaya ekspresionisme ini adalah Avandi, Joko Peke, Slamet Sujoyono. Kubisme itu adalah lain lagi. Ini adalah bentuk gaya dari para pelukis yang mengekspresikan seni lukis dengan wajah dikaburkan. Gaya-gaya seperti ini adalah gaya kubisme, di mana bentuk manusia maupun binatang dia tidak seperti binatang beneran, dia ada bentuk seperti kubus. Gaya-gaya inilah yang diekspresikan para pelukis kita, semisal Sri Sudarsono, Trubus dan lain-lain. Sedangkan gaya naturalisme adalah bentuk gaya lukisan yang melukiskan apa adanya. Misalnya dalam pemandangan alam gunung, alam semesta maupun alam tumbuh-tumbuhan maupun binatang, dia melukis dengan apa adanya. Karena gaya naturalisme adalah mengekspresikan alam yang sebenarnya merubah di dalam bentuk lukisan atau kanvas. Gaya-gaya naturalisme atau surrealisme ini, misalnya dalam pelukis Indonesia ini, contohnya Basuki Abdullah, Slamet Sujoyono, Wahdi, Joko Peke, Dede Eri Supriya maupun para pelukis lain. Demikianlah pelajaran ini, seperti yang saya terangkan di sini adalah seni budaya. Kita akan mengedepankan adalah lukisannya. Sedangkan demikianlah, kalau kita mau melukis, pertama-tama yang harus kita siapkan adalah sebuah cat dulu. Baik itu cat minyak, cat air maupun akrilik. Bentuk suatu yang akan dibuat adalah bentuk suatu bahan seperti ini. Kuas kita siapkan, bermacam-macam kuas, termasuk kalau kita mau membuat suatu gambar arsiran, ini yang harus kita siapkan adalah berbagai macam mata pena. Seperti yang kalian lihat, ini adalah contoh mata pen yang akan kita buat arsiran, di mana mata pen ini akan kita ekspresikan ke dalam kertas, nanti hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti yang kalian lihat, ini adalah bentuk suatu gambar lukisan hasil daripada goresan mata pen. Seperti ini yang kalian lihat. Hasilnya ini bisa dibuat lagi dalam bentuk suatu cerita bergambar, misalnya komik. Nah, ini seperti yang kalian lihat, ini adalah bentuk hasil karya suatu goresan dari mata pen. Nah, ini seperti yang Anda saksikan, seperti ini. Demikian pula dengan hasil karya bentuk suatu lukisan berupa akrilik atau bahan yang terbuat dari pensil warna. Ini bisa Anda lihat dan Anda saksikan seperti ini. Ini adalah bentuk gambar akrilik. Demikian juga gambar bentuk kanvas atau cat minyak, ini bisa kalian saksikan
sesuai dengan gambar yang ada di hadapan kalian. Ini adalah bentuk suatu lukisan akrilik maupun arsiran. Arsiran ini adalah suatu gambar dari mata pen, seperti yang saya jelaskan di depan. Demikian pula kalau kita akan membuat suatu tulisan, baik itu tulisan hias maupun tulisan yang akan kita inginkan. Contohnya seperti ini, misalnya kita akan membuat suatu lukisan tulisan yang berbentuk huruf hias. Misalnya kita akan membuat tulisan selamat datang misalnya. Nah, kita tinggal bikin gini aja ya. Ini selamat. Nah, selamat seperti yang Anda lihat, selamat datang misalnya. Ini adalah bentuk hasil coretan mata pen selamat. Misalnya ini. Nah, jadi tulisan-tulisan ini adalah mencerminkan goresan tangan yang kita inginkan. Misalnya selamat belajar. Nah, ini tinggal kita tulis seperti yang kita kehendaki. Selamat belajar. Nah, seperti ini. Selamat belajar. Jadi bentuk-bentuk inilah tergantung dari mata pen yang akan kita pasang. Karena mata pen ini akan mempengaruhi daripada hasil tulisan maupun goresannya sesuai akan yang kita inginkan. Ini adalah contoh bentuk goresan tangan dari mata pen. Demikian pula bentuk-bentuk tulisan yang bisa ditulis di dalam suatu ijazah misalnya. Ini bisa dituangkan di dalam kertas yang kita inginkan sesuai apa yang kita kehendaki. Nah, seperti ini yang kalian lihat. Nah, demikianlah hasil pelajaran seni budaya kali ini. Nanti kalau ada waktu yang lebih memungkinkan akan kita bahas pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.